Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyarul hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, untuk menyambung daripada episode kemarin, yaitu tentang nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Sudah kita sebutkan bahwasannya Al-Quran ada dua kali penurunan. Yang pertama diturunkan sekaligus, yang mana sudah kita kaji di episode kemarin. Adapun yang akan kita kaji di episode kali ini adalah nuzulul Quran munajjaman ay mufarraqan, diturunkannya Al-Quran terpisah dari langit dunia kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan terpisah ini dalam jangka waktu 23 tahun, yaitu waktu Nabi besar Muhammad SAW pertama kali diturunkan wahyu oleh Allah, umur beliau 40 tahun, sampai Nabi besar Muhammad SAW meninggal dunia ketika umur beliau 63 tahun. Artinya Al-Quran dalam penurunan yang kedua selama 23 tahun diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan ayat yang sangat terkenal sekali yang sering kita baca di juz 30, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Adapun ayat yang terakhir, ulama banyak khilaf. Ada yang mengatakan ayat terakhir adalah ayatul dain, ada yang mengatakan ayatul kalalah, ada yang mengatakan akhir ayat di dalam surat Baqarah. Itu ulama khilaf. Jadi selama 23 tahun diturunkan Al-Quran secara terperinci, ya, secara tidak sekaligus, sedikit-sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW, diangsur jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah Al-Quran turun secara tidak langsung sekaligus dari langit dunia, langit pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW sebanyak 30 juz? Itu ulama menyebutkan banyak daripada hikmahnya. Karena sebelum kita bertanya-tanya, orang kafir pun sudah bertanya, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ya, orang kafir ketika tidak mau iman kepada Nabi, mereka banyak tuh cari alasan, mereka banyak cari celah untuk menyindir, untuk mengkritiki Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk kritikan beliau, mereka berkata kepada Nabi besar Muhammad, wahai Muhammad, kenapa Al-Quran kitab sucimu tidak diturunkan secara langsung sebanyak 30 juz, atau langsung satu kitab diturunkan? Karena kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diturunkan secara sekaligus. Maka dari itu mereka tahu, mereka itu mendengar ada kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Yahudi, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Mereka tahu. Maka dari itu mereka mengkritiki, wahai Muhammad, kalau kau mengaku Nabi seperti Musa, Isa dan Daud, kenapa kitab sucimu tidak diturunkan sekaligus, sedangkan kitab suci mereka diturunkan sekaligus? Jadi itu termasuk kritikan daripada orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah-hikmah kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Hikmah pertama, ma'asyarul hadirin, bahwasanya Al-Quran tidak diturunkan sekaligus oleh Allah rahmatan bina, yaitu rahmat untuk kita. Itu sebagai rahmat untuk kita. Bayangkan kalau Al-Quran turun sekaligus satu kitab 30 juz, maka beberapa sahabat yang baru masuk Islam pada saat itu pasti tidak sanggup untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuk umat Islam. Karena ketika Al-Quranul Karim tidak turun sekaligus, berarti kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang Allah perintahkan juga tidak sekaligus, diangsur sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika di Mekah belum ada kewajipan zakat, di Mekah belum ada kewajipan puasa, di Mekah belum ada kewajipan jihad fisabilillah, di Mekah belum ada kewajipan haji. Kapan ada kewajipan itu? Setelah sahabat hijrah ke kota Madinah. Di Mekah ada kewajipan iman kepada Allah, turun ayat wajib iman kepada Allah. Di Mekah diwajibkan iman kepada hari akhir, turun ayat bahwasanya kita harus iman dengan hari akhir, ada yang namanya hidup setelah kematian. Di Mekah diturunkan kewajipan solat, diturunkan ayat yang memerintahkan kita untuk solat. Jadi termasuk daripada hikmah kenapa Al-Quranul Karim tidak diturunkan secara sekaligus 30 juz oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad SAW. Alasan pertama yaitu rahmatan lana wa bina, karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, sehingga Allah tahu kalau sekaligus diturunkan pasti berat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sama Allah diansur selama 23 tahun. Masih banyak lagi ma'asyiral hadirin wal hadirat hikmah-hikmah daripada kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus oleh Allah, kenapa diansur selama 23 tahun, yang insya-Allah akan kita kaji di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan wa afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.